Halo para penggemar film yang tak sempat nonton di bioskop karena kehabisan tiket, tidak ada waktu, sibuk bermain lato-lato maupun yang tidak punya pasangan untuk diajak fotoan tiket sebelum menonton. Jangan risau gundah gulana, kita akan ceritakan film-film kesayangan mertua Anda. Kali ini kita akan ceritakan film yang berjudul Shang-Chi The Legend of Ten Rings. Film ini rilis tahun 2021 dan merupakan film superhero Asia pertama dalam Marvel Cinematic Universe atau MCU. Di awal film kita diperlihatkan terjadi peperangan pada zaman dinasti, salah satu kelompok yang berperang bernama Ten Rings dengan ketua kelasnya yaitu Wenwu. Dia memiliki Ten Rings yang ternyata adalah gelang. Gelang ini memiliki kekuatan super dan kekuatan awet muda anti peluru anti nyamuk anti mati klep. Kelompok Ten Rings terus berperang mencari kekuasaan dari zaman ke zaman. Karena tidak pernah merasa puas dan berambisi mendapatkan lebih. Ia mendengar soal legenda desa Talo yang tersembunyi di balik labirin hutan. Ketika Wenwu dan pasukannya berusaha mencari kesana kesini tapi tak kunjung menemukannya, Wenwu malah harus berhadapan dengan penjaga desa Talo yang cantik jelita aduhai bernama Yingli. Tanpa basa-basi Wenwu yang sudah birahi dan Yingli juga sudah sedikit birahi langsung bertarung. Karena mereka berdua bertarung dengan penuh semangat dan tanpa pengaman akhirnya mereka berdua jatuh cinta. Kemudian Yingli meninggalkan desa Talo untuk hidup bersama Wenwu. Setelah mereka menikah Wenwu menyimpan 10 gelang dan melupakan ambisinya. Mereka dikaruniai 2 anak yaitu Shang-Chi dan adiknya Xialing. Sayangnya kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama karena Yingli harus mati terbunuh oleh orang-orang yang memburu Wenwu. Gara-gara kehilangan Yingli, jiwa ambisius Wenwu bangkit kembali dan ia pun mengeluarkan 10 gelang yang sudah lama tersimpan. Wenwu membawa anak-anaknya ke markas organisasi untuk bermain lato-lato. Kenapa dari Gorontalo? Orang sama mulai orang pe. Maksud kami berlatih bela diri. Shang-Chi mulai berlatih bela diri, sedangkan Xialing memperhatikan dari jauh dan diam-diam mengikuti latihan. Pada usia 14 tahun, Shang-Chi mendapat misi pertamanya untuk membunuh Iron Gangs. Setelah menyelesaikan misinya, Shang-Chi mengganti namanya menjadi Son. Ia bekerja sebagai pegawai hotel di San Francisco bersama sahabatnya Katie. Mereka berdua menjalani hidup santai tanpa beban meski keluarga Katie terus mendorong untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Suatu hari, Shang-Chi mendapat kiriman kartu pos anonim yang berisi alamat di Macau. Ia mengira bahwa kartu pos itu berasal dari adiknya. Kemudian saat berada di dalam bus, Shang-Chi dan Katie mendapat serangan dari orang-orang misterius. Dalam situasi tersebut, Shang-Chi terpaksa mengeluarkan keahlian bela diri yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Katie yang sudah menjadi sahabatnya selama 10 tahun kini mempertanyakan siapa sebenarnya Son. Son memberitahu Katie bahwa nama aslinya adalah Shang-Chi dan ia menceritakan masa lalunya. Saat tiba di Macau, ternyata Shang-Chi terjebak di sebuah arena pertarungan. Shang-Chi harus bertarung melawan musuh yang ternyata dan tak lain adalah Xialing, adiknya sendiri.
Karena tidak memakai baju dan merasa kedinginan, Shang-Chi menerima pukulan dan membiarkan dirinya kalah. 但是我有急事得跟你说。 Setelah pertarungan usai, Shang-Chi menanyakan soal kartu pos yang dia dapat, dan Xia Ling menjawab itu bukan darinya. Tiba-tiba mereka diserang oleh kelompok Ten Rings dan ketua kelasnya yang tak lain dan tak bukan adalah Wenwu, ayah mereka. Dalam reuni keluarga itu, Wenwu menyampaikan misinya untuk menaklukkan desa Talo. Apabila benteng desa itu hancur, maka akan ada makhluk buas yang membinasakan manusia. Dan mereka bertiga dibawa ke markas Ten Rings. Ketika berusaha kabur mereka bertemu dengan seorang pria dan hewan dari desa Talo yang juga menjadi tahanan di sana. Dengan arahan dari hewan tersebut mereka akhirnya sampai di desa Talo. Oh yeah, I think those birds are on fire. Really? What should we live? 每个人都可以猎物，是时候从影子里走出来的孩子。 Tak lama kemudian pasukan Ten Rings tiba di desa Talo dan menyerang mereka. Wenwu berusaha menghancurkan gunung yang di dalamnya terkurung monster yang sangat mengerikan. Dengan kerja keras dan juga sedikit gangguan dari Shang-Chi, akhirnya dinding tersebut hancur dan monster pun keluar. Gelang yang sebelumnya dipakai Wenwu pun berpindah ke tangan Shang-Chi. Dengan bantuan naga air di desa Talo akhirnya monster tersebut dapat dikalahkan. Cukup sampai di sini cerita film Shang-Chi. Terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.